Tak semua yang tampak indah itu bahagia, dan tak semua yang sederhana itu menderita. Kita sering tertipu oleh pandangan mata, padahal hati adalah tempat kejujuran sesungguhnya. Berapa kali dalam sehari kita membandingkan hidup kita dengan orang lain? Berapa sering kita melihat ke atas, tapi lupa menunduk dan bersyukur? Apakah yang kita lihat benar-benar kebahagiaan, atau hanya topeng yang mereka kenakan? Apakah kita masih merasa kurang, padahal yang kita miliki adalah impian orang lain? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini jika kamu merasa tersentuh. Subscribe channel ini agar tak ketinggalan renungan-renungan Islami yang menenangkan jiwa. Mari bersama kita tumbuhkan hati yang lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih dekat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa hidupmu kurang hanya karena melihat kemewahan orang lain? Pernahkah engkau berpikir bahwa orang lain lebih bahagia hanya karena mereka tampak bersinar di depan mata? Kita sering terjebak dalam pandangan dunia, menilai kehidupan dari kendaraan, rumah, dan liburan yang dipamerkan. Padahal kita tidak tahu isi hati mereka, perjuangan mereka, dan luka yang mereka simpan diam-diam. Kita sibuk iri pada mereka yang kaya, namun lupa melihat mereka yang hidupnya jauh lebih sulit dari kita. Kita lupa menunduk, lupa bersyukur, lupa bahwa kita telah diberi begitu banyak nikmat yang tak kasat mata. Kita mengejar cahaya luar, dan lupa menyalakan pelita di dalam hati. Kita membandingkan hidup, seolah semua harus sama, padahal rezeki sudah diatur dengan seadil-adilnya oleh Allah. Lalu, untuk apa membandingkan jika akhirnya hanya membuat kita gelisah dan kufur nikmat? Tidakkah kita malu jika hidup kita hanya diisi dengan iri dan keluhan, sementara orang lain yang lebih sulit justru lebih banyak bersyukur? Di dunia ini, terlalu banyak mata, tapi sedikit yang benar-benar melihat. Melihat dengan hati, bukan hanya dengan lensa dunia. Banyak dari kita hidup dalam lelah yang diciptakan oleh perbandingan, membandingkan harta, membandingkan wajah, membandingkan pencapaian. Lalu lupa bahwa Allah tidak menciptakan kita untuk saling iri, tapi saling menginspirasi. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita untuk tidak memalingkan mata kepada apa yang telah kami berikan kepada sebagian dari mereka, orang-orang kafir, sebagai perhiasan kehidupan dunia. Quran Surat Thaha 131. Dunia ini memang penuh gemerlap, tapi bukan tempat untuk menetap. Kita melihat mereka tertawa di balik layar, tapi tak tahu tangis mereka di balik pintu. Kita iri pada rezeki orang lain, padahal belum tentu kita sanggup memikul ujiannya. Hidup ini bukan tentang siapa yang lebih banyak, tapi siapa yang lebih bersyukur. Orang yang tampak miskin bisa jadi pemilik hati yang tenang, sedangkan yang terlihat kaya bisa jadi tak tidur nyenyak semalam pun. Maka jangan iri pada nasib orang lain, karena kita tak tahu kisahnya secara utuh. Islam mengajarkan untuk selalu melihat ke bawah, bukan ke atas, agar hati tetap bersyukur. Rasulullah bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat kepada yang di atas kalian, karena hal itu lebih layak, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Muslim. Maka bandingkanlah dirimu, bukan dengan orang yang hartanya banyak, tapi dengan mereka yang diuji lebih berat namun tetap sabar. Kita terlalu sibuk menghitung milik orang lain, sampai lupa menghargai milik sendiri. Bahagia bukan soal memiliki segalanya, tapi merasa cukup dengan apa yang Allah titipkan. Lihatlah dengan hati, karena mata seringkali menipu. Dan tanyakan pada jiwamu, apakah engkau sudah benar-benar bersyukur hari ini? Kita hidup di zaman di mana segalanya dinilai dari apa yang tampak. Rumah besar, mobil mahal, tas bermerek, jadi simbol keberhasilan. Sayangnya, banyak dari kita ikut terhanyut dalam pandangan itu. Kita menilai hidup hanya dari pencapaian dunia, tanpa melihat kedalaman jiwa. Kita lupa bahwa tak semua yang bersinar itu emas, dan tak semua yang sederhana itu derita. Dunia hanya menampilkan apa yang ingin ditunjukkan,
bukan apa yang sesungguhnya terjadi. Kita iri pada orang yang tampak kaya, tanpa tahu bahwa mungkin mereka justru iri pada kedamaian yang kita punya. Hati kita dipenuhi hasrat untuk menjadi seperti mereka yang terlihat lebih dari kita. Padahal Allah menciptakan setiap jiwa dengan takaran nikmat dan ujian yang berbeda. Dan semua itu, jika dilihat dengan mata iman, bukan untuk dibandingkan, tapi direnungi. Betapa banyak orang yang terlihat senang di luar, tapi berperang dengan hatinya sendiri di dalam. Dan betapa banyak orang sederhana yang hidupnya penuh doa dan syukur, jauh lebih damai dari mereka yang bergelimang dunia. Rasulullah mengajarkan, jika ingin tetap bersyukur, lihatlah mereka yang hidupnya di bawahmu. Tapi mengapa justru sebaliknya yang kita lakukan hari ini? Kita menatap ke atas, membandingkan diri, dan terus merasa kurang. Padahal kita punya kaki yang masih kuat, rumah untuk pulang, dan keluarga yang menguatkan. Banyak orang yang bahkan tak punya atap untuk berteduh, tapi kita lupa bersyukur. Kita terlalu sibuk menghitung apa yang tak kita miliki, hingga lupa menikmati apa yang sudah kita genggam. Melihat ke bawah bukan untuk merasa lebih baik, tapi untuk mengingat betapa Allah masih begitu pemurah. Kita tak harus kaya raya untuk bisa bahagia. Terkadang, cukup sehat, cukup makan, dan cukup iman, itu sudah cukup. Tapi kalau hati selalu menengadah ke langit dunia, maka bumi pun terasa sempit. Maka tundukkanlah pandangan, agar hati lapang dan ringan. Karena dengan menunduk, kita akan lebih mudah melihat nikmat yang tersembunyi. Kita sering tertipu dengan kemewahan yang gemerlap. Kita pikir orang kaya selalu bahagia, dan orang miskin selalu merana. Padahal, banyak kisah yang berkata sebaliknya. Kekayaan bisa jadi ujian yang berat jika tidak diiringi keimanan. Sedangkan kemiskinan bisa menjadi ladang pahala jika dibalut sabar dan tawakal. Bahagia bukan perkara isi dompet, tapi isi hati. Banyak orang sederhana yang tidur nyenyak, tak takut kehilangan apapun, sedang yang berlimpah harta, gelisah setiap malam karena takut kehilangan segalanya. Maka jangan buru-buru mengeluh atas hidupmu yang biasa-biasa saja. Karena mungkin itulah bentuk kasih sayang Allah padamu, dijauhkan dari kegilaan dunia. Dan jangan mudah kagum pada mereka yang terlihat tak kekurangan, karena bisa jadi mereka sedang kehilangan banyak hal yang tak terlihat. Hidup bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling tenang jiwanya. Rezeki bukan hanya angka di rekening, tapi juga napas yang masih mengalir tiap pagi. Ia bisa hadir dalam bentuk waktu luang, sahabat yang setia, anak yang salihah, atau suami yang pengertian. Tapi karena kita terlalu fokus pada materi, kita lupa menghitung nikmat-nikmat kecil itu. Kita mengeluh karena belum bisa beli mobil, tapi lupa bahwa kita masih bisa berjalan. Kita iri pada rumah mewah orang lain, padahal rumah kita penuh cinta dan tawa. Kita ingin hidup orang lain tanpa sadar betapa banyak orang lain yang ingin hidup seperti kita. Rezeki adalah tentang kepercayaan Allah kepada hambanya. Dan Dia tahu siapa yang mampu mengemban dan siapa yang lebih baik dengan kesederhanaan. Maka jangan bandingkan rezekimu dengan orang lain, karena setiap jiwa punya takdirnya sendiri. Yang harus kita hitung bukan berapa banyak harta yang datang, tapi berapa banyak syukur yang keluar dari hati. Karena syukur itulah yang mengundang keberkahan, dan keberkahan adalah bentuk rezeki terbaik yang tak bisa dibeli dengan apapun. Kita mengira bahagia itu mahal, padahal bahagia itu sederhana. Ia tak selalu ada dalam pesta, kadang justru tersembunyi dalam kesunyian sujud. Bahagia adalah ketika hati tenang tanpa perlu memiliki segalanya. Ia hadir saat kita berhenti membandingkan dan mulai menerima dengan lapang dada. Bahagia bukan berada di luar, tapi dalam jiwa yang tahu bagaimana bersyukur. Tak semua yang tertawa itu bahagia, dan tak semua yang diam itu menderita. Maka jangan tertipu oleh senyum di layar, karena bisa jadi itu hanya topeng dari kegundahan. Kita bisa hidup bahagia tanpa kemewahan, tapi tak bisa bahagia tanpa ketenangan hati. Maka jaga hati agar tak dipenuhi iri dan keluh. Jadikan syukur sebagai pakaian sehari-hari, bukan hanya saat merasa cukup. Belajar menerima hidup seperti apa adanya, itulah kunci bahagia yang hakiki. Dan yakinlah, bahagia yang datang dari Allah jauh lebih manis dari yang ditawarkan dunia.
Hati yang sibuk membandingkan adalah hati yang lelah untuk bersyukur. Kita tak pernah puas karena selalu melihat apa yang belum kita miliki. Sementara nikmat yang sudah ada, kita abaikan begitu saja. Padahal banyak orang yang hanya bisa memimpikan kehidupan kita. Kita iri pada yang berlimpah, lupa bahwa kita juga sedang jadi impian seseorang. Perbandingan melahirkan ketidakpuasan, dan ketidakpuasan melahirkan keluh kesah. Dan keluhan yang terus tumbuh akan membunuh rasa syukur perlahan-lahan. Syukur itu ibarat bunga, perlu disiram setiap hari dengan ingatan kepada Allah. Tapi jika hati selalu membandingkan, maka bunga itu layu sebelum sempat berkembang. Rasulullah bersabda, "Barang siapa tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan bersyukur atas yang banyak." Maka perbaikilah cara pandang sebelum rasa syukur menghilang. Karena begitu syukur hilang, hidup akan terasa sempit meski dunia di tangan. Kita sering tak sadar bahwa setiap orang diuji sesuai kadar dirinya. Yang kau lihat senang, bisa jadi sedang menahan badai yang tak kau sangka. Allah Maha Adil. Ia tak menaruh beban melebihi batas kemampuan hambanya. Maka jangan iri pada ujian orang lain, karena belum tentu kita kuat menanggungnya. Kita melihat seorang pengusaha sukses dan iri pada hartanya, tapi tak tahu berapa malam yang ia lewati tanpa tidur. Kita melihat seorang selebriti terkenal, tapi tak tahu seberapa besar luka batin yang ia pikul. Kita melihat orang punya segalanya, padahal ia sendiri sering merasa kosong. Maka bandingkanlah bukan dari luar, tapi dari bagaimana mereka diuji, dan bagaimana kita diuji. Dan syukuri, jika Allah memberimu ujian yang ringan. Sebab itu pun tanda kasih sayangnya. Kita tak dilahirkan untuk berlomba menjadi paling banyak harta, tapi paling taat dalam kondisi apapun. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelimpahan. Dan keduanya bisa masuk surga, asalkan sabar dan tidak lupa bersyukur. Hidup tak pernah menjanjikan kesetaraan dalam bentuk, tapi selalu adil dalam pembagian ujian dan nikmat. Kita yang hidup hari ini terlalu sering melihat ke atas dan lupa menunduk ke bawah. Kita terpukau oleh cahaya dunia yang gemerlap, tapi lupa bahwa tak semua cahaya berasal dari tempat yang hangat. Mata kita terbiasa menilai dari kulit luar, lupa menyelami isi kehidupan yang sesungguhnya. Dalam hiruk-pikuk media sosial, orang-orang tampil sempurna, tapi hati mereka belum tentu bahagia. Kita mengukur kebahagiaan dari barang yang dimiliki, bukan dari hati yang mampu menerima. Kita merasa kecil hanya karena orang lain lebih besar dalam harta, jabatan, atau pencapaian. Padahal, Allah tidak menilai kita dari apa yang kita punya, tapi dari apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya. Mungkin orang lain punya lebih, tapi kita punya cukup. Dan cukup, jika disyukuri, akan terasa lebih. Namun sayangnya, rasa cukup kini langka, tergantikan oleh iri dan hasrat yang tak pernah selesai. Rasa iri datang saat kita tak sadar bahwa setiap orang punya porsi masing-masing dari Allah. Kita iri pada kehidupan orang kaya, padahal belum tentu kita sanggup memikul ujian yang mereka tanggung. Kita membandingkan isi piring kita dengan mereka, padahal kita tidak tahu rasa di balik hidangan mereka. Kita hanya melihat bagian luar cerita orang, tapi ingin seluruh hidupnya. Perbandingan yang terus-menerus membuat hati kita gelisah dan menjauh dari rasa syukur. Seolah-olah kita lupa bahwa Allah selalu adil dalam memberi, hanya saja kita yang tak paham cara bersyukur. Rezeki tak melulu berupa uang. Bisa jadi rezekimu hari ini adalah kesabaran, kesehatan, atau waktu bersama keluarga. Tapi karena kita terlalu sibuk membandingkan, kita lupa menikmati nikmat itu. Kita lupa bahwa nikmat yang tak terlihat sering lebih berharga daripada yang bisa dihitung dengan angka. Dalam hidup, bukan siapa yang paling banyak punya yang menang, tapi siapa yang paling banyak bersyukur. Islam mengajarkan kita untuk menunduk, bukan menengadah. Rasulullah mengajarkan agar kita melihat orang yang lebih miskin, agar kita tak lupa rasa syukur. Tapi dunia hari ini mendorong kita untuk terus menengadah, bahkan berlomba dalam perbandingan. Kita membandingkan rumah, kendaraan, pekerjaan, bahkan pasangan hidup. Semua jadi kompetisi, padahal hidup bukan perlombaan.
Ia adalah perjalanan hati, bukan pameran harta. Mereka yang terlalu sibuk membandingkan, seringkali kehilangan kedamaian. Mereka menumpuk segalanya, tapi hatinya tetap kosong. Sebab hanya Allah yang mampu mengisi kekosongan jiwa, bukan benda-benda dunia. Maka berhentilah melihat ke atas terlalu lama, karena bisa jadi itu yang membuat lehermu sakit dan hatimu sesak. Allah tidak menciptakan manusia dalam salinan yang sama. Setiap kita punya jalan sendiri untuk menuju ridha-Nya. Maka fokuslah berjalan, bukan mengintip jalur orang lain. Karena jika terlalu sering menoleh, kau akan tersandung di jalanmu sendiri. Bahagia tak harus megah, tak harus mahal. Kadang ia hadir dalam doa yang diam-diam, dalam sujud yang tenang, dalam rumah sederhana yang penuh kasih. Kita hanya perlu memandang hidup dari jendela hati, bukan dari jendela iri. Karena disitulah cahaya kebahagiaan sejati memancar. Setiap orang punya perjuangan yang tak tampak. Maka sebelum iri, cobalah tanya pada dirimu. Apakah kau benar-benar siap menukar hidupmu dengan hidup mereka? Jika kita mampu bersyukur hari ini, walau hanya dengan sesuap nasi dan sepotong harapan, maka kita sudah kaya di hadapan Allah. Kekayaan yang sejati bukan di tangan, tapi di hati. Dan hati yang penuh iman akan merasa cukup, meski dunia belum memberi lebih. Ketika orang lain sibuk menunjukkan pencapaian, kita cukup sibuk menjaga ketenangan. Ketika orang lain sibuk mengeluh karena kurang, kita bersyukur karena Allah masih memberikan waktu. Kita belajar hidup bukan dari apa yang dimiliki, tapi dari apa yang diikhlaskan. Karena hidup ini hanya singgah, dan apapun yang kita miliki tak akan kita bawa pulang. Maka biarkanlah hati berjalan ringan, tanpa beban perbandingan yang memedihkan. Dan berdoalah, semoga Allah cukupkan hati kita untuk menerima, bukan menuntut terus tanpa ujung. Sebab, hati yang cukup adalah surga kecil sebelum surga yang besar kelak menanti. Dan akhirnya, setelah merenungi sepanjang perjalanan batin ini, kita pun tiba di satu titik yang seharusnya sejak awal menjadi tujuan, yaitu menyadari bahwa hidup bukanlah tentang siapa yang punya lebih banyak, siapa yang lebih terlihat bahagia, atau siapa yang lebih sering tampil bersinar. Hidup adalah perjalanan jiwa, bukan perlombaan dunia. Ia adalah ladang ujian, bukan panggung pameran. Berapa banyak manusia yang memandang iri pada orang kaya, tanpa tahu bahwa yang mereka pandang sedang menangis di balik tawa. Berapa banyak orang memuja apa yang tampak di luar, padahal di dalamnya hanya kehampaan dan kebimbangan. Jangan biarkan hidup kita menjadi rusak hanya karena membandingkan diri dengan yang lebih tinggi. Sebab Allah menciptakan takaran rezeki yang adil, namun tidak semua hati manusia bersedia menerimanya. Jangan sampai kita lupa bersyukur hanya karena terlalu sibuk menghitung milik orang lain. Jangan sampai kita gagal bahagia hanya karena terus merasa kurang. Sebab keberkahan bukan selalu pada jumlah, tapi pada rasa cukup yang Allah tanamkan dalam hati. Dan ketenangan bukan selalu ada pada kemewahan, tapi pada jiwa yang merasa tenteram karena dekat dengan Tuhannya. Mari kita lihat ke bawah, bukan untuk merendahkan, tapi agar hati ini tak lupa bahwa kita telah diberi begitu banyak. Mari kita belajar berlapang dada, bahwa setiap orang diuji dengan cara yang berbeda. Yang tampak bahagia belum tentu benar-benar tenang, dan yang tampak sederhana belum tentu kekurangan. Maka jangan tertipu oleh apa yang tampak, karena dunia hanyalah fata morgana, yang nyata adalah hati yang mampu bersyukur. Dan itu cukup untuk membuat hidup kita terasa indah meski sederhana. Karena bahagia itu bukan tentang punya semuanya, tetapi tentang mampu bersyukur atas apa yang telah dimiliki. Semoga Allah selalu menjaga hati kita dari penyakit membandingkan hidup dengan yang lain. Dan semoga Allah ridha pada hidup kita yang sederhana, tapi selalu penuh syukur dan keikhlasan. Amin. Sahabat hati yang sedang merenung bersama. Setelah begitu panjang kita berjalan menyelami makna hidup, setelah begitu banyak kita membuka tabir rasa dan kenyataan, maka inilah saatnya kita diam sejenak, menunduk, dan berserah kepadanya, yang Maha Tahu apa isi hati kita. Mari kita akui bahwa kita lelah membandingkan, letih mengejar validasi dunia, dan sering lalai mensyukuri nikmat yang begitu banyak.
Mari kita bersihkan hati dengan munajat, lembutkan jiwa dengan doa, dan pasrahkan semua luka dan gelisah pada Sang Pemilik hidup. Mari kita berdoa bersama dengan hati yang jujur, dengan jiwa yang haus akan ketenangan, agar Allah memeluk kita dalam kasih-Nya, menuntun langkah kita dalam cahaya-Nya, dan menenangkan hati kita dalam redha-Nya. Mari sama-sama tunduk dan izinkan hati ini pulang kepada Allah, karena tidak ada tempat kembali yang lebih damai selain doa yang tulus kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidun Majidun. Ya Allah, dengan menyebut nama-Mu yang maha lembut dan maha memahami, kami panjatkan solawat untuk Nabi-Mu tercinta, yang telah mengajarkan kami arti sabar, syukur, dan qanaah. Jadikan solawat ini sebagai cahaya bagi jiwa kami yang gelap, sebagai penenang bagi hati kami yang resah, dan sebagai sebab dikabulkannya doa-doa kami yang tertahan. Ya Allah, kami sering melihat hidup orang lain lebih indah dari milik kami, padahal kami tidak tahu apa yang sedang mereka tanggung dan sembunyikan. Kami sering merasa iri dengan yang tampak kaya dan sukses, padahal kami lupa mensyukuri ketenangan, kesehatan, dan iman yang masih Engkau titipkan. Ya Allah, tolong bersihkan hati kami dari dengki dan perbandingan, karena kami tahu, semua yang Kau beri adalah bagian terbaik versi kami. Lembutkan hati kami untuk selalu memandang ke bawah, agar kami lebih mudah bersyukur dan lebih peka untuk membantu sesama. Ya Allah, cukupkan hati kami dengan cinta-Mu, agar kami tak lagi sibuk membanding dan merasa kurang. Jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur dalam sempit dan tidak lalai dalam lapang. Ya Allah, jika kami sedang merasa tidak cukup, ingatkan kami bahwa ada orang lain yang sedang berjuang jauh lebih berat. Jika kami sedang merasa iri, ingatkan kami bahwa dunia hanyalah ujian, bukan ukuran derajat di sisi-Mu. Ya Allah, beri kami kedamaian dalam hati, karena kedamaian yang Kau turunkan lebih berharga dari segala yang fana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak renungan ini hingga akhir. Semoga setiap kata mampu menjadi pengingat yang menyejukkan hati dan menuntun langkah kita lebih dekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.